Oke, pada kesempatan kali ini mari kita akan membahas salah satu hal yang menarik, yaitu Warren Buffett yang kembali membeli saham IPO setelah absen 64 tahun. Nah, saham yang dimaksud adalah saham Snowflake. Inilah saham yang bergerak di bidang teknologi cloud. Yang akan lebih kita bahas hari ini yaitu pertama kita akan bahas itu apa itu IPO. Kemudian yang kedua adalah apakah di Indonesia perusahaan yang IPO tahun ini ada yang menarik dari segi fundamentalnya dan dari segi teknikalnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas apa itu saham IPO. Nah, saham IPO atau penawaran umum adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Nah, IPO sendiri ini artinya pertanda dari perusahaan yang tertutup menjadi perusahaan terbuka atau publik dari perusahaan yang dimiliki oleh sedikit orang menjadi perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, tujuannya suatu perusahaan melaksanakan IPO itu secara teori itu adalah mendapatkan pendanaan dari investor luar atau pihak luar sehingga IPO itu biasanya dilaksanakan saat perusahaan sedang bertumbuh dan kondisi pasar yang kondusif agar saham yang dilepas ke publik dapat diserap dengan maksimal. Secara teori adalah seperti itu, tapi faktanya di lapangan masih kita temui saham-saham yang masih mengalami kerugian tapi sudah IPO, kemudian ada yang perusahaan-perusahaan ternyata setelah IPO, setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya saham kepemilikan saham publiknya lebih besar. Ada yang sampai 75% sampai 99% saham suatu perusahaan itu dimiliki oleh masyarakat umum. Jadi saham publik yang memang benar-benar dimiliki publik. Jadi itu yang patut kita hindari ketika memilih suatu perusahaan. Itu menurut saya sebagai indikator pertama, apa perusahaan itu bagus atau tidak. Karena kita sendiri sebagai investor retail tidak tahu ketika suatu perusahaan melaksanakan IPO, apakah tujuannya itu emang untuk ekspansi atau untuk hal lain yang kita tidak tahu. Makanya Warren Buffett membeli saham, jarang membeli saham IPO. Ini untuk pertama kalinya sejak 64 tahun Warren Buffett akhirnya kembali membeli saham yang IPO. Berarti saya yakin perusahaan yang dia beli adalah perusahaan yang bagus karena pasti sudah melalui beberapa filter dan akhirnya beliau yakin untuk membeli saham tersebut. Oke, em, kita lanjut lagi. IPO membutuhkan waktu yang tidak singkat, jadi bisa sampai 3 sampai 6 bulan dari penunjukan underwriter. Jadi tujuannya ini adalah untuk membantu perusahaan melaksanakan IPO dan memvaluasi perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan harus melengkapi dokumen agar mendapatkan surat izin dari OJK sampai melaksanakan penawaran umum dan mendapatkan kode ticker. Kode ticker yang sini maksudnya misalkan saham BCA kodenya itu BBCA, saham BRI kodenya BBRI. Itu namanya kode ticker. Oke, itu dulu untuk pengertian singkat tentang saham IPO hari ini. Setelah ini kita akan mencari apakah ada saham yang bagus untuk kita bahas yang IPO tahun ini. Jadi di tahun ini sampai video ini dibuat sudah ada 58 perusahaan yang melaksanakan IPO. Cukup banyak sekali. Nah, saya menarik ada satu saham yang menarik untuk kita bahas yaitu saham anak usahanya Adaro yang sudah IPO sejak 2008 yaitu ADMR. Kenapa saya pilih saham ini? Ya, ya alasannya ya karena Adaro yang kita sudah tahu sendiri sudah IPO
sejak 2008 dan kita tahu sendiri kinerja seperti apa, sehingga saya yakin ADMR ini bukanlah perusahaan yang abal-abal. Perusahaan pasti perusahaan yang bagus, yang mereka melaksanakan IPO, tujuannya pasti untuk kebaikan atau keberlangsungan perusahaan untuk lebih baik di masa yang mendatang. Nah, dari segi valuasi PER yaitu di 12,14, kemudian net income-nya di sekitaran 5,8 triliun rupiah dan untuk hutangnya ada rentangan di 1,55 kali. Jadi ini cukup menarik untuk kita bahas dan untuk kita perhatikan dan dimasukkan ke watchlist kita. Apalagi ini sahamnya kalau kita nanti kita perhatikan secara teknikal dia sedang terjadi sideways. Oke, kita akan cek saja untuk saham ini. Oke, kita awali dulu dengan dari segi profil ya. Nah, ini saham IPO yang selalu saya perhatikan bukan saham IPO saja, tapi semua saham yang perlu kita perhatikan ini kepemilikan publik atau masyarakat umum. Jika kita perhatikan ADMR ini kepemilikan umumnya di sekitaran 16,16%. Cukup bagus bagi saya, di bawah 20%. Kemudian kita lihat dari segi valuasinya. Nah, di net income ini bisa kita perhatikan hampir mengalami peningkatan 100% dari 2021 ke 2022. Ini yang menyebabkan saya memiliki ketertarikan khusus terhadap saham ADMR. Kemudian dari segi PI rasionya pun di rentangan 12,14, tidak terlalu mungkin lebih tinggi dari 10 kali tapi tidak terlalu jauh dari 10 kali, masih masuk hitungan saya. Kemudian dari segi hutangnya pun di rentangan 1,55. Jadi cukup menarik. Yang paling membuat saya tertarik adalah ini. Dari segi pendapatannya yang hampir meningkat 100% dari tahun lalu. Kemudian kalau kita perhatikan dari segi harganya pun dia sedang mengalami sideways atau tidak terlalu bergerak terlalu jauh di rentangan 1635 sampai 1935. Jadi kalau kita mau trading pun bisa ambil di 1635 kemudian coba kita jual di harga 1900-an seperti yang kalau kita mau di 21 November kita beli bisa kita jual di rentangan ini. Ya, jadi Adarus sempat breakout sebentar tapi tidak dengan volumenya. Jadi akhirnya di Jumat kemarin dia turun dengan transaksi yang cukup tinggi. Jadi bagi saya ketika hal ini terjadi, lebih baik kita menunggu di harga supportnya di 1635. Jika akhirnya di 1635 masih dengan transaksi yang cukup tinggi, lebih bagus kita ambil di rentangan harga 1500 sampai 1600. Bisa kita cicil sampai kita menunggu karena saya yakin di tahun depan ADMR akan melaksanakan dividen. Kalau kita mau trading bisa kita ambil dengan harga itu dan ketika akan membagikan dividen, biasanya pergerakan harga sahamnya sebelum itu akan meningkat. Jadi kita bisa ambil momentum itu untuk mendapatkan capital gain atau keuntungan dari pergerakan harga ADMR. Atau kalau kita mau investasi pun tidak masalah menurut saya, karena ini perusahaan yang bagus. Indukan perusahaannya dari 2008 melaksanakan IPO tidak ada masalah. Saya yakin anak usahanya pun sama. Oke, mungkin sekian untuk pemaparan tentang IPO dan saham yang menarik yang IPO di tahun ini yaitu saham ADMR atau Adaro Mineral Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe dan like video ini. Terima kasih.